Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama sekali segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kepada kita keluasan waktu sehingga kita dapat mengikuti halaqah ba'dal maghrib pada malam yang berbahagia ini. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta dengan segala wakilnya dan pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Yang saya muliakan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang mengikuti pengajian pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini yang telah lalu kita sudah mengulaskan masalah temom. Sekarang yaitu masalah sebab-sebab runtuh wudu, di mana kita ini sangat perlu, walaupun kita sudah menghafal, kadang-kadang ada juga yang kelupaan ataupun yang tidak mengerti. Jadi sebelum saya uraikan, saya baca matan kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqiduhu ay asbabil nawaqidil wudu'i arba'atun. Ahaduha tayakunu furiji syai'in ghaira manihi ainan kana aw rihan ratban aw jafan muqtadan kabaulin aw nadiran kadami basurin aw ghairih infasala aula kadudatin akhrajan ra'saha summa raja'an min ahadi sabilai mutawaddi'il hayyi duburan kana au kubulan walau kana khariju basuran sabitan dakhilat dubur fa kharaja au zada khurujuhu lakin afta alamatul kamalur radat bi adami naqdi bi khurujil basuri nafsihi bal bil khariji minhu kadami wa indal malik la yantaqidul wudu'u bin nadiri wa saniha zawalul aqli ay tamidu bisukrin au jumunen au ikmain au nomen di khabaris sahih faman nama falyatawadda. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, pada malam yang berbahagia ini kita sudah selesai mengkupaskan masalah temom, itu fardu temom. Sekarang kita melihat sebab-sebab yang meruntuhkan wudu. Artinya sebab yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Apabila seseorang ada salah satu daripada 4 perkara yang akan disebut nanti, ini wudu kita sudah rusak. Yang pertama di sini disebutkan tayakkunu khuruji syai'in, yakin keluar sesuatu yang selain mani, benda ada ianya keluar ataupun angin,
basah ataupun kering, yang beradat ataupun yang nadir. Istilahnya, apabila kita keluar sesuatu selain mani kita, keluar di mana? Di salah satu dua jalan. Artinya kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Keluar angin, itu namanya rih. Ataupun keluar benda, batu keluar di dalam punggung kita ataupun waktu di dalam kemaluan depan. Keluar satu benda, walaupun benda itu nampaknya keras, batal wudu. Ataupun benda itu basah, batal juga. Ataupun kering, ataupun beradat. Yang beradat yang biasa keluar, misalnya kencing, itu yang biasa. Setelah kita ambil wudu, keluar lagi kencing sedikit. Ini batal wudu kita. Ataupun bukan kencing, yang jarang keluar. Misalnya ambien. Orang ada penyakit ambien, kalau di sini disebut basur, bawasir. Jadi, waktu kita duduk ataupun waktu kita salat, waktu kita sujud, keluar dia. Di dalam dubur kita keluar. Jadi saat keluar itu, kita namanya batal wudu. Kalau batal wudu, salatnya tidak jadi. Bentuk tanya kadang-kadang berfikir, batal wudu tidak mempengaruhi dengan salat. Karena dalam salat kita pas melakukan, tetapi waktu kita sujud, bawasir kita, ambien kita yang ada di dalam sudah keluar. Ini batal wudu. Ini disebut keluar sesuatu barang yang jarang keluar. Tapi tak kala keluar, inilah rusak wudu. Atau barang itu yang jarang itu seperti ular. Kalau orang Aceh bilang gelang. Kita banyak cacing dalam perut. Lalu dia waktu kita salat ataupun bukan salat, setelah kita selesai wudu, keluar cacing itu daripada lubang dubur kita keluar. Waktu keluar, dia masuk lagi ke dalam. Ataupun tidak masuk lagi. Kalau di sini, keluar kepalanya, kemudian dia masuk lagi. Ini dia anggap sudah batal wudu. Walaupun cacing yang keluar itu. Karena siapa tahu kita banyak cacing krimis kadang-kadang tidak minum obat. Jadi waktu kita melakukan salat ataupun setelah kita mengambil wudu, keluar dia kepalanya. Kemudian dia kembali lagi. Ini batal wudu. Ini yang pertama. Yang batal wudu, wudu siapa? Wudu orang hidup. Orang yang mati tidak ada batal wudu. Misalnya, namun setiap orang yang sudah jadi mayat, orang yang memandikan mayat sunat. Sunat untuk mengudukan mayat tersebut. Tapi wudu tidak batal mayat. Yang batal wudu orang yang hidup. Ini yang perlu kita ketahui. Cuma kita sunat mengudukan mayat tersebut. Bukan batal dia. Tapi ada juga fatwa Allamatul Kamal, dia kalau keluar bawasir itu tidak batal wudu. Imam Malik juga begitu. Imam Malik kalau barang-barang yang jarang seperti ambien kan jarang keluar sama kita, pendapat Malik ini tidak batal. Tapi adapun Imam Syafi'i, kalau keluar bawasir itu walaupun jarang, tetap batal wudu. Karena kita ini orang Aceh, berpendapat kepada Imam Syafi'i, bermadhab dengan madhab Syafi'i, kalau keluar ini batal wudu kita. Jadi kita ambil wudu lain.
Walaupun kalau kalau keluar di dalam sembahyang, salatnya tidak sah. Kalau keluar misalnya sebelum salat, wuduknya tidak sah. Kalau keluar dalam salat, salat tidak sah, wuduk tidak sah. Kedua-duanya tidak sah. Karena tidak ada wuduk lagi sama kita. Jadi sedangkan syarat salat mesti ada wuduk. Yang kedua, kaum muslimin, zawalul akli. Yang kedua yang meruntuhkan wuduk, hilang akal. Artinya di sini musannif memberi pengertian hilang akal, hilang beza dengan sebab mabuk ataupun dengan sebab gila ataupun dengan sebab hitam ataupun dengan sebab naumen, tidur. Jadi bagi orang yang hilang akal dengan sebab mabuk ataupun dengan sebab hitam ataupun dengan sebab tidur, tidak, karena orang yang tidur tidak lagi membedakan. Orang yang gila juga begitu, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ini namakan hilang akal dengan sebab gila. Jadi kalau terjadi pada kita setelah ambil wuduk, timbul penyakit pitam misalnya. Walaupun pitamnya tidak lama. Tidak lama terjadi pitam. Ini wuduk kita sudah batal. Ini namanya hilang akal dengan sebab pitam. Ataupun dengan sebab tidur. Tidur ini selain tidur yang tetap dua pantatnya di tempat kita duduk, bukan tidur kayak gitu. Misalnya kita tidur berbaring. Kalau misalnya tidur seperti bapak-bapak duduk dengku-dengku duduk ini, pas 4 segi duduknya timbang, walaupun dia ngantuk, ini tidak batal itu. Karena apa? Pantat kita rapat, tidak renggang. Tapi kalau kita bersamping kayak gini, kalau tidur kayak gitu, ini batal wudu. Makanya disebut di sini tidur batal wudu. Karena hadis yang menyatakan, hadis sahih Bukhari Muslim, kata Rasulullah, faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur ia, maka hendaklah mengambil wuduk. Kadang-kadang kita setelah salat zikir, lama zikir kita duduk, tidak tetap pantat kita kedua pantat, mereng-mereng. Ini kalau tidur setelah tahu kita ada tidur sebentar, ini mesti ambil wuduk lain. Tapi kalau duduknya posisi pas, pantat kita pas, tidak goyang kemana-kemana, ini walaupun tidur, tidak batal. Karena Rasulullah bilang, orang tidur ini, ikatan punggungnya renggang. Tak kala kita tidur, ini dubur kita sudah renggang. Makanya kalau kita duduk pas 4 persegi, ini tidak renggang. Makanya kalau orang dalam musala, dalam masjid, sambilan wirid-wirid dia, kadang-kadang sampai tidur, ini usahakan tidur dalam posisi 4 persegi, jangan goyang pantatnya. Ini tidak batal wudu bagi orang yang tidur. Tapi kalau tidur goyang pantat kemana kemari, ini hilang wudu. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah, faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur, hendaklah dia mengambil wudu. Kalau misalnya di sini ada takdir, ada kita ingin ngantuk misalnya, nuas kalau di sini. Kalau nuas apakah hukumnya batal wudu? Tidak. Nuas ini beda dengan ngantuk, beda dengan tidur.
Tidur kita tidak tahu apa-apa. Kalau nu'as, kita mendengar pembicaraan orang tapi tidak faham. Orang samping yang berbicara, kita nak tahu lagi apa dia bicara. Yang orang Aceh, temenga. Berat tak mentenga. Oh, tak dengar habai tamping, tak dengar na, tak tepu tak. Kalau bahasa Arab di sini disebut nu'as. Jadi kita mendengar tapi tidak memahami apa yang dibicarakan oleh teman di samping. Ini kalau nu'as ini tidak batal wudu. Begitu juga orang mabuk. Kalau awal-awal terjadi mabuk, baru samlai, bukan belum mabuk. Baru samlai, ini tidak batal juga wudu. Kalau sudah mabuk, ini baru batal. Begitu juga dengan nu'as. Kalau sudah ngantuk, ini baru batal wudu. Supaya kita dengan mengerti hal ini, jangan sampai banyak orang yang salat di dalam masjid kadang-kadang maghrib tunggu isya, tapi dia sudah batal wudu. Salat isya tidak mengambil lagi air wudunya. Ini alangkah sayangnya. Ini kita sedang melakukan hal yang meruntuhkan wudu, tapi wudu lain kita tidak mengambil. Ini apapun ceritanya, ini tidak sah salat kita kaum muslimin yang berbahagia. Makanya perlu kita memahami tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Dan yang ketiga membatal wudu, masu farji adamiyin au mahalli qat'ihi walau limaitin au saghirin. Yang ketiga batal wudu, menyentuh kemaluan anak Adam atau tempatnya kemaluan, walaupun kemaluan monyet. Misalnya kita sudah ambil wudu, ada orang meninggal, kita pegang di kemaluan monyet, ini wudu kita batal. Apalagi orang hidup, walaupun yang kita pegang kemaluan itu anak kecil. Kena ladu murung tu, kadang-kadang anak kencing, dia ambil air, dia sudah ada wudu, dia pegang kemaluan anaknya, dia siram, ini wudunya sudah batal karena dia memegang kemaluan. Jangankan kemaluan orang lain, kemaluan kita sendiri rusak wudu, apalagi kemaluan punya orang lain. Kalau anak kita misalnya ataupun siapa, walaupun anak kecil, kalau di sini walaupun orang sudah jadi mayat, kalau kita pegang kemaluan tanpa lapik, tanpa hail, dengan telapak tangan ini batal. Kalau misalnya kita telah berwudu, anak kita kencing, bagaimana cara membasuhnya? Cara membasuhnya kita pakai sarung tangan boleh, ataupun dengan belakang ini, jangan sampai dengan depan. Kalau kena ini palut, ini yang depan ini yang batal wudu. Kalau belakang tidak batal. Kadang-kadang kita nanti kan ada gatal-gatal di dalam dubur, kita pakai lapik, nak apa? Gatal dubur. Kalau kena sama dubur ini, tangan kita, perut jari ataupun telapak tangan ini kena, ini dianggap batal wudu. Makanya kita dalam hal menyucikan najis anak kita yang kecil, perlu kita ingat yang bahawa jangan kena telapak tangan kita sama kemaluan dia. Kemaluannya baik kemaluan depan ataupun duburnya, jangan kena. Karena ada hadis juga tentang
hal tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man massa farjahu wa fi riwayatin man massa zakaran falyatawadda." Barang siapa menyentuh kemaluan. Dalam hadis lain bukan kemaluan. Barang siapa menyentuh zakar. Kalau zakar sama laki-laki, falyatawadda, maka hendak berwudu. Ini kalau orang ada pengajian usul, falyatawadda ini lam amar. Perintahnya wajib kita mengambil wuduk lain. Karena kalau tidak kita ambil, tidak sah salat kita. Misalnya kita menyentuh kemaluan. Kemaluan terbenar, kemaluan perempuan, kemaluan laki-laki, pokoknya yang anak Adam punya. Tapi kalau kita sentuh kemaluan hewan, ini tidak batal wudu. Tapi sunat kita berwudu. Kadang untuk doa dia. Setelah kita ambil wudu, kita datang ke kandang kambing, kita pegang-pegang kemaluan kambing. Ini wuduknya tidak batal. Tapi sunat kita mengambil wuduk lagi. Karena disebut di sini kemaluan manusia yang kita pegang. Baik manusia itu kafir ataupun manusia Islam, baik yang kecil ataupun yang besar. Kalau kemaluan hewan, tidak. Sehingga misalnya kalau ada orang menyentuh anak kecil, amrat, ataupun orang Yahudi, ataupun orang yang sakit supak, ini sunat kita mengambil wudu. Bukan hilang wudu. Menyentuh lungkit-lungkit paha, bulu yang dekat kemaluan kita pegang. Ini kalau walaupun kita tidak kena kemaluan, kalau kena kemaluan ini batal wudu. Kalau bulu kemaluan kita pegang, ini sunat mengambil wudu lagi. Supaya kita bersih. Jangan tangan kita memegang barang-barang yang tidak pantas untuk kita melakukan salat. Di sini disebutkan lagi orang yang mengucap perkataan maksiat, berbicara dia misalnya mengumpat ataupun mencaci orang. Ini kalau orang beriman betul dia sudah sadar, sunat kita mengambil wudu. Begitu pentingnya wudu, bukan saja untuk salat. Karena mulut kita sudah kotor, kita berbicara yang bukan-bukan, disunatkan mengambil wudu. Kemudian yang keempat, talaki basyaratai zakarin wa unsa. Batal wudu yang keempat adalah bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan. Walau bila syahwatin, walaupun dengan tanpa rindu. Misalnya, seorang laki kakek misalnya, umur dia sudah 70 tahun. Nenek pun sudah 70 tahun. Ketemu kulit, maksud ketemu, baik tersentuh ataupun disentuh, kulit dengan kulit. Walaupun dia tidak punya syahwat lagi, tidak kepingin, ini tetap runtuh wudu. Kaitannya perempuan yang tersentuh wudu itu perempuan yang sah kita kahwin. Tidak batal wudu perempuan yang mahramiyah. Mahramiyah itu punya mahram kita antara dengan sebab nasab ataupun dengan sebab kita ataupun dengan sebab
mertua, ini tidak batal. Misalnya adik kita, kakak kita, ini tidak batal. Kalau perempuan yang sah kahwin, isteri kita kan orang sah kita kahwin. Ini kalau mazhab Syafi'i, kalau kena kulit isteri kita sama kulit kita tanpa lapik, ini runtuh. Jadi jangan kita nanti kadang-kadang kita beranggapan pergi ke masjid dengan isteri berpegang-pegang tangan tanpa lapik. Dia sudah ada wudu, kita sudah ada wudu. Sampai sini salah. Inilah yang menjadi bahaya. Dia tidak mengambil wuduk lain, kita tidak mengambil wuduk lain. Kita anggap tidak apa-apa. Ini adalah batal wuduk. Sehingga dalam ayat firman Allah Ta'ala, "Aw lamastumun nisa." Kamu sentuh perempuan. Yang kamu sentuh perempuan, di Syafi'i mentafsirkan bertemu kulit. Bukan kamu sentuh artinya kamu jima perempuan. Asal nama ketemu kulit sama kulit, ini runtuh tu. Berbeda dengan bertemu dengan kuku. Misalnya, kita panjang kuku. Jadi, kalau kena kuku, ini tak batal tu. Ini bukan kulit. Walaupun kuku kita kena sama kulit si perempuan. Ataupun kita pegang rambut dia. Rambut. Bukan kulit kepala. Rambut yang panjang kita tarik. Ini bukan dianggap kulit rambut. Kalau rambut, kuku, ini tidak menjadi runtuh tu. Tidak ada apa-apa lah. Tidak rusak tu. Gigi. Bergigi begitu juga. Misalnya, gigi isteri kita pegang pas tentang gigi. Bukan sama gusi. Gusi saja, gigi saja kena. Ini tidak runtuh. Karena gigi, rambut, kuku tidak dianggap kulit. Tidak dianggap kulit. Jadi, kalau bertemu itu tidak apa. Dan kalau misalnya kita pegang anak kecil, anak orang, anak itu waktu besar sah kita kahwin sama dia. Ini kalau anak kecil, kita lihat dulu. Misalnya ini anak perempuan. Kalau kita sudah ada rasa rindu sama dia, anak perempuan kecil ini, misalnya dia umur 8 tahun. Kita sudah ada syahwat untuk dia. Ini tidak boleh kita pegang dia. Walaupun dia masih kecil, tapi ada keinginan kita sama dia. Ini kalau sudah sampai batasan syahwat, walaupun kecil, umur 7 tahun atau 8 tahun, ini juga runtuh tu. Kalau orang dewasa tidak dipandang lagi karena sudah pernah ada syahwat. Misalnya nenek. Nenek kan sudah pernah jadi muda dulu. Sudah pernah tertarik orang sama dia. Sekarang tidak tertarik lagi, sudah jadi nenek. Jadi kalau kita kena sama nenek, bukan nenek kita, nenek orang. Yang tiada mahramiah. Itu runtuh wuduk kita. Jadi, inilah yang meruntuhkan wuduk. Yang 4 perkara ini perlu kita jaga supaya ibadat kita, salat kita sah. Kalau misalnya ditakdir surah apa? Kita jalan pada perkumpulan orang. Dalam kumpulan itu ada orang perempuan. Ada orang perempuan. Kita ada tersentuh sama orang perempuan. Yang terjadi ragu kita, apakah saya sentuh rambutnya ataupun saya sentuh kulitnya. Kalau misalnya terjadi kayak itu.
kulit perempuan yang saya sentuh tadi ataupun rambutnya. Ragu-ragu kita, kulitkah ataupun rambutkah? Ini yang tidak jelas. Ini hukumnya dimudahkan, tidak runtuh kalau ragu. Kenapa? Perempuan kadang-kadang rambutnya panjang. Kita jalannya kena. Jadi waktu kena kita, kulit dia kena atau rambut? Ragu kita. Dalam pemikiran kita 50% kulit, 50% lagi rambut. Ini kalau misalnya terjadi keraguan kayak gini, ini tidak runtuh wudu. Kalau terjadi hal seperti itu. Sama berbandingannya, kalau di sini, sebagaimana jatuh tangan atas kulit yang tidak mengetahui dianya seorang kulit laki-laki ataupun kulit perempuan. Itu sama juga tidak runtuh wudu. Misalnya ini, kita ada memegang seseorang, sudah kena. Lalu kita tidak melihat orang kita pegang ini. Timbul dalam hati kita, saya pegang tadi apakah perempuan ataupun laki-laki? Nah ini yang tidak kita mengerti. Apakah laki-laki yang saya pegang kulit tadi ataupun perempuan? Ini kalau ragu kayak gini pun tidak rusak wudu kita. Karena yang tadi disebut harus yakin. Kalau misalnya ada keraguan, tidak mengapa yang kita sentuh apakah laki-laki ataupun perempuan, ragu-ragu kita. Ini tidak rusak. Jadi pada malam ini cukup sekian dulu. InsyaAllah pengajian kita ke depan kita sambung lagi. Di mana ada kekurangan dan kesilapan saya, minta maaf bagi kaum muslimin dan muslimat seluruhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا